Malam itu, hujan turun dengan deras. Lampu-lampu kota berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di trotoar yang basah. Di sebuah kantor mewah di pusat kota, Widodo, sang wali kota, menatap layar berita di ponselnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Judul berita di media online itu seperti belati yang menusuk dadanya. Dugaan ijazah palsu, wali kota Widodo dipanggil polisi. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel. Pintu ruangannya terbuka. Seorang wanita cantik masuk dengan wajah tegang. Gemai istrinya, yang selama ini berusaha mendukungnya dari balik layar. "Apa yang harus kita lakukan, Mas?" tanya Gemai dengan suara bergetar. Widodo menghela napas berat. Mulutnya sekan terkunci. Ia hanya bisa menggelengkan kepala tanpa tenaga. Ia tahu, badai besar sedang menantinya. 3 tahun lalu, Widodo terpilih sebagai wali kota. Sosoknya yang karismatik dan dekat dengan rakyat membuatnya disegani dan disukai. Ia menang telak dengan suara hampir mendekati 80%. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia menyimpan sebuah rahasia besar. Semuanya berawal dari sebuah telepon anonim ke kantor polisi. Si penelepon mengaku sebagai teman Jono Widodo semasa kuliah dan bersikeras bahwa Widodo, begitu ia biasa dipanggil, tidak pernah menyelesaikan pendidikannya. Dia drop out di tahun ketiga, kata suara di telepon itu. Tapi entah bagaimana, dia punya ijazah sarjana sekarang. Polisi tidak menanggapi. Lazim polisi mendapatkan laporan surat kaleng begitu. Banyak sebab dan alasannya yang tidak perlu ditindaklanjuti. Cerita soal ijazah palsu Widodo kemudian viral di media sosial. Media online, media cetak dan televisi memberitakannya. Muncul desakan dari publik. Sejumlah akademisi pun buka suara. Para ahli pun mulai memeriksa keaslian ijazah tersebut. Mahasiswa pun turun demo mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan. Pihak universitas menyampaikan bantahan. Tidak tanggung-tanggung, bantahan itu langsung disampaikan Rektor Universitas Gang Mulyono, UGM. Dikatakan bahwa Widodo adalah alumni UGM. Diyakini pula kalau ijazahnya asli. Karena desakan kian kuat dari sejumlah pihak, akhirnya polisi menyelidiki. Ijazah Widodo diperiksa, dan meskipun terlihat meyakinkan, ada sesuatu yang tidak beres. Tim forensik yang memeriksa sebagai saksi menemukan ketidaksesuaian pada kertas, tinta, dan font yang digunakan. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, ijazah itu palsu. Widodo, yang awalnya mencoba mengabaikan rumor ini minta bantuan kepada Kapolda. Ia yakin bisa menghentikan pemeriksaan dengan minta tolong pada Kapolda. Berbeda dengan keyakinan Widodo, Kapolda Brigjen Risman Siregar tidak memberikan lampu hijau. Dari laporan Kapolres yang sudah diterima, ia yakin Widodo berada dalam posisi yang lemah. Brigjen Risman membiarkan saja proses pemeriksaan ijazah palsu itu di Polres berlanjut. Beberapa kali telepon dari Widodo tidak digubrisnya. Ia tidak mau mempertaruhkan jabatan yang baru 2 bulan dipegangnya. Perkara pun sampai ke jaksa. Widodo masih berupaya minta tolong agar menghentikan proses hukum. Tetapi pihak kejaksaan angkat tangan. Alasan jaksa, proses hukum sudah berjalan, tidak bisa dihentikan. Sampailah proses hukum ke pengadilan. Sidang pun dimulai dengan ketegangan yang tinggi. Tiap kali persidangan berlangsung, ruangan pengadilan tidak mampu menampung pengunjung sidang. Akibatnya pihak pengadilan harus menayangkan persidangan melalui televisi lokal bagi pengunjung sidang yang berada di luar ruangan. Jaksa menguraikan dakwaan terhadap Widodo yang sengaja membuat ijazah palsu untuk kepentingan pribadinya.
Widodo memang kuliah di Fakultas Sosial, namun ia drop out pada tahun ketiga. Dengan berbagai trik kolusi dan menyuap sejumlah pihak, Widodo berhasil mendapatkan ijazah yang kemudian digunakannya dalam pencalonan menjadi wali kota. Sebagai sikap yang sudah diperlihatkan dari awal Rektor UGM, Profesor Gemai Edawati, tetap bersikeras membela Widodo. Ijazah ini asli. Saya sendiri yang memastikan, katanya tegas sebagai saksi. Namun, saksi ahli forensik mengemukakan bukti yang tak terbantahkan. Kertas yang digunakan berasal dari tahun yang berbeda, tinta tidak cocok dengan teknologi masa itu, dan huruf yang dipakai bukan standar tahun kelulusan. Kertas yang digunakan pada ijazah tersebut ternyata diproduksi 5 tahun setelah tahun kelulusan yang tertera. Tinta dan font yang digunakan juga tidak sesuai dengan standar dokumen resmi universitas pada masa itu, jelas Remon, saksi ahli forensik. Saksi Remon menyebutkan kemajuan terbaru yang disebut spektrometri massa akselerator menghasilkan hasil yang sangat andal dalam menentukan usia kertas. Teknologi ini menggunakan percepatan ion ke energi kinetik yang sangat tinggi diikuti dengan analisis massa. Dari hasil uji karbonnya, usia kertas halaman pengesahan skripsi berbeda dengan usia kertas skripsinya. Jauh lebih mudah kertas halaman pengesahan, kata Remon. Widodo terpojok. Wajahnya semakin pucat. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berharap keajaiban. Widodo, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang santun dan merakyat, tiba-tiba terlihat gugup. Ia berusaha meyakinkan hakim dan publik bahwa ia tidak bersalah. Saya sudah bekerja keras untuk kota ini. Ijazah ini asli, dan saya tidak tahu mengapa ada yang meragukannya, katanya dengan suara gemetar. Tapi, bukti-bukti forensik semakin menguat. Publik mulai mempertanyakan integritas Widodo. Media massa ramai memberitakan kasus ini, dan dukungan terhadapnya mulai memudar. Pada sidang berikutnya, salah satu mantan pegawai administrasi universitas tempatnya bekerja akhirnya buka suara, mengaku bahwa ia diperintah oleh Gemai untuk mencetak ulang sebuah ijazah menggunakan teknologi yang lebih canggih agar terlihat seperti dokumen asli. Saya hanya menjalankan perintah, ujar mantan pegawai itu dengan wajah menyesal. Saya tak tahu bahwa ini akan menjadi sebesar ini. Widodo memainkan kartu terakhirnya. Ia minta tolong pada ketua majelis hakim. Widodo berusaha menyuap hakim. Melalui orang suruhannya, Widodo menyediakan 1 koper uang ribuan dolar. Ia yakin dengan trik ini. Namun bertolak belakang dengan keyakinan Widodo, hakim tidak berani menerima. Perkara ini sudah menjadi perhatian semua pihak dan menjadi sorotan. Semua aparat hukum takut berbuat melenceng. Widodo memaki-maki orang suruhannya ketika tahu ia tidak berhasil menyuap hakim. Bodoh kau. Dungu, teriaknya dalam penjara. Hari-hari berikutnya Widodo menjalani persidangan nafas tersengal-sengal. Ia merasa pandangan matanya sudah menghitam. Di tengah persidangan yang semakin panas, muncul kejutan tak terduga. Jaksa menghadirkan saksi seorang kunci. Prisma, seorang jurnalis. Dalam kesaksian, wartawati itu menyebutkan melalui investigasinya ia berhasil mengungkap hubungan rahasia antara Widodo dan Rektor Gemai. Ternyata, Gemai bukan sekadar rektor universitas, ia adalah istri kedua Widodo yang selama ini disembunyikan. Hubungan asmara mereka terungkap setelah Prisma menemukan bukti foto-foto mencurigakan antara Widodo dan Gemai yang tengah berliburan di luar negeri. Tampak sekali kemesraan mereka. Tidak hanya foto di kawasan wisata, tetapi juga dalam kamar hotel tempat mereka bermalam. Hasil penyelidikan Prisma di kampus, ternyata Gemailah yang membuat ijazah palsu tersebut untuk membantu Widodo memenuhi syarat menjadi wali kota. Prisma, sang jurnalis, membeberkan semua temuannya di depan pengadilan.
Ini bukan hanya tentang ijazah palsu, katanya lantang. Ini tentang bagaimana seorang pemimpin memanipulasi sistem untuk kepentingannya sendiri, dan bagaimana seorang rektor universitas mengorbankan integritas dan fakta akademis demi cinta buta, tegasnya. Ketika fakta ini terungkap di pengadilan, suasana sidang menjadi riuh. Profesor Gemai, yang sebelumnya meremehkan wartawati berambut pendek itu dengan kesaksiannya, tiba-tiba tertunduk dalam. Ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang diungkap wartawati itu. Aku hanya ingin membantunya. Aku tidak ingin dia gagal. Kata Profesor Gemai dengan air mata mengalir deras menjawab pertanyaan hakim. Perkara ini pun berubah menjadi skandal besar. Nama Widodo dan Profesor Gemai menjadi aib yang diperbincangkan di seluruh negeri. Keduanya viral di pemberitaan. Mahasiswa universitas demo menuntut rektor Profesor Gemai mundur. Kemudian Gemai turut ditangkap dan diadili atas tindak pemalsuan dokumen. Di dalam selnya, Widodo termenung. Ia kehilangan segalanya, jabatan, kebebasan, dan harga dirinya. Ia teringat malam di mana Gemai menyerahkan ijazah itu padanya dengan senyum penuh kebanggaan. Kala itu, ia mengira hidupnya akan lebih baik dengan menjadi wali kota. Ternyata, itu adalah awal dari kehancurannya. Di akhir persidangan hakim memutuskan vonis, Profesor Gemai, sebagai pihak yang terlibat dalam pemalsuan, dihukum 3 tahun penjara. Sedangkan Widodo dinyatakan bersalah menggunakan ijazah palsu. Ia dihukum 5 tahun penjara dan harus melepaskan jabatannya sebagai wali kota. Sebelum Ketua Majelis Hukum mengetuk palu menetapkan vonis, seorang wanita berkerudung yang duduk di bangku pengunjung sidang, berdiri. Ia bersuara lantang sambil angkat tangan, "Mohon maaf Pak Hakim. Tambah hukuman mereka." Dengan nafas memburu ia melanjutkan perkataan, "Saya dikibuli, Pak Hakim. Saya adalah istri sah terdakwa, dan saya tidak tahu sama sekali permainan mereka. Tidak tahu juga kalau wanita itu istri gelapnya," tunjuk wanita berkerudung pada Gemai. Ruangan sidang gemuruh. "Saya merasa dibohongi, Pak Hakim. Saya menuntut hukumannya ditambah," teriak wanita itu histeris. Ruang sidang kembali gemuruh. Hakim mengetuk palu beberapa kali menyuruh pengunjung sidang diam. Dan tiba-tiba terjadilah keributan. Ratusan pengunjung sidang yang berada dalam ruang pengadilan dan yang berada di luar, secara bersamaan merangsek ke arah Widodo dan Gemai duduk. Mereka marah. Sebelum sempat petugas pengaman pengadilan bertindak, beberapa orang sempat melayangkan pukulan ke wajah Widodo. Beberapa menit kemudian dibantu petugas polisi yang sudah standby, Widodo dan Gemai segera diamankan. Para pengunjung sidang melampiaskan kemarahan mereka dengan terikan-teriakan. "Widodo wali kota brengsek. Adili lagi Widodo. Widodo wali kota tukang tipu. Tambah hukumannya."